Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, eh, kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, bagi Bapak juga, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional agar dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada NKRI. Nah, selanjutnya lagu apa yang akan kita nyanyikan? Nah, kita sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, selanjutnya kita sekarang belajar tentang apa, Pak? Sekarang kita belajar membaca dan sekarang kita yaitu membaca dan belajar tentang surat Al-Kafirun. Di sini Bapak sudah menyiapkan media berupa Al-Qur'an. Nah, di rumah anak-anak juga bisa membukanya dan membuka pada Al-Quran surat Al-Kafirun yang tertera dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita membaca, kita harus tahu dulu apa arti dari surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Selanjutnya, Bapak mengajak anak-anak untuk membaca bersama-sama dengan Bapak dengan tajwid dan tartil ya. Baik, mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, setelah kita pahami arti dari surat Al-Kafirun ini mengajarkan kita bahwa Islam itu merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Tidak
pernah menggunakan kekerasan. Karena dalam Islam ini sudah tertera jelas di surat Al-Kafirun ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamaku. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya dalam mempelajari surat Al-Kafirun, Bapak akan menerangkan satu-satu dari per ayat tentang hukum bacaan tajwid. Kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di sini ada beberapa hukum bacaan tajwid. Kita mulai dari qul ya. Nah, di sini itu ada kuliah. Ini adalah mad wajib mutasil karena ada mad asli menghadapi hamzah dalam satu kata. Panjangnya adalah 2 alif setengah atau 5 harokat. Dan dibaca seperti Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, bacaannya seperti itu. Kemudian hukum bacaannya selanjutnya yaitu ada pada kalimat ayyuhal. Di situ ada alif lam. Dan alif lam ada 2 yaitu al-qamariyah dan asyamsiyah. Nah, di sini hukum bacaannya adalah al-qamariyah. Karena apa? Karena ada alif lam dan tanda sukun. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga adalah al-kafirun. Itu ada kaf. Yang ini adalah mad asli atau mad tabi'i karena ada fathah berdiri, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Nah, yang terakhir pada ayat pertama yaitu al-kafirun. Nah, pada ayat pertama yang terakhir itu adalah mad arid disukun. Karena apa? Karena ada mad asli menghadapi huruf hidup yang diwakafkan, yaitu nun, panjangnya adalah 2, 4 atau 6 harokat. Kemudian untuk ayat yang kedua. Nah, kemudian untuk ayat yang kedua ada berapa hukum bacaan? Mari kita simak. La a'budu ma ta'budun. Pertama yaitu ada la a'budu ma. Ini adalah mad jaiz munfasil karena ada mad asli menghadapi hamzah pada kata yang lain. Panjangnya adalah 2, 4 atau 5 harokat. Dan selanjutnya yaitu pada ayat yang ketiga yang berbunyi wala antum a'biduna ma a'bud. Nah, di sini ada kata wala. Ini adalah mad jaiz munfasil. Karena apa? Karena ada mad asli menghadapi huruf hamzah pada kata yang lain. Panjangnya adalah 2, 4 atau 5 harokat. Ini kan bunyinya wala antum. Jadi itu disebut mad jaiz munfasil. Kemudian selanjutnya antum. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf ta. Disebut apa? Yang sudah kita pelajari kemarin yaitu disebut ikhfa. Kemudian selanjutnya yang selanjutnya yaitu ada hukum bacaan idhar syafawi pada kalimat tum'a. Di situ kan tum'a. Nah, di situ adalah idhar syafawi karena apa? Mim mati bertemu dengan salah satu huruf idhar syafawi. Kemudian selanjutnya pada kalimat abidun. Nah, pada kata abidun ini adalah mad asli atau mad tabi'i karena ada fathah berdiri, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Kemudian biduna. Nah, itu juga adalah mad asli karena ada huruf waw di dhammah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Kemudian selanjutnya yaitu ma. Di situ adalah hukum bacaannya
mad jaiz munfasil karena ada mad asli menghadapi hamzah pada kata yang lain, panjangnya adalah 2, 4 atau 5 harokat. Nah, untuk kalimat yang terakhir pada ayat ketiga yaitu a'bud. Ini disebut qalqalah kubro karena apa? Karena qalqalah kubra bila berhenti karena ada huruf qalqalah yang sukun karena diwakafkan. Kemudian pada surat yang keempat yaitu wala ana abidum ma abattum. Nah, ini adalah mad jaiz mufasil yang pertama karena ada mad asli menghadapi hamzah pada kata yang lain, panjangnya adalah 2, 4 atau 5 harokat. Nah, pada kalimat bidumma ini adalah idgham bigunah. Karena apa? Karena ada tanwin menghadapi huruf mim. Selanjutnya pada surat Al-Kafirun ayat 5 kita telah bersama-sama pada hukum bacaan tajwid yang pertama yaitu wala antum ini adalah mad jaiz mufasil karena ada mad asli menghadapi hamzah pada kata yang lain, panjangnya adalah 2, 4 atau 5 harokat. Antum itu adalah ifa atau samar karena ada nun mati menghadapi ta. Itu adalah idhar syafawi karena ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ain. Kemudian ma abattum seperti yang tadi ada mad asli menghadapi hamzah pada kata yang lain, panjangnya adalah 2, 4 atau 5 harokat. Disebut apa? Yaitu mad jaiz munfasil. Kemudian kalimat yang terakhir yaitu abud. Nah, di situ adalah qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah ya yang sukun karena diwakafkan. Kemudian pada ayat yang terakhir yaitu lakum dinukum waliyadin. Di situ ada idhar syafawi karena ada mim mati menghadapi huruf dal. Lakum jadi harus jelas. Pada kalimat dinukum itu adalah mad tabi'i atau mad asli karena ada huruf ya di kasroh panjangnya 1 atau 2 harokat. Kum waliyadin. Nah, di situ juga ada idhar syafawi. Karena apa? Karena ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf idhar syafawi yaitu waw. Kemudian kalimat yang terakhir yaitu waliyadin. Ini disebut dengan mad arid sukun. Karena apa? Karena ada mad asli menghadapi huruf hidup yang diwakafkan yaitu nun. Panjangnya berapa, Pak? Panjangnya adalah 2, 4 atau 6 harokat. Alhamdulillah, sekarang kita udah selesai belajar mengenai surat Al-Kafirun. Kemudian tugasnya kalian isi pada kolom aku bisa menulis, pada kolom aku bisa membaca, sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik dan juga Bapak. Baik, untuk sesi penutup seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan juga barokah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan dan juga jaga pola makan karena kita sama-sama berjuang dalam menghadapi wabah virus corona yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.